ujian pemimpin itu bukan di pilkada, bukan di pilpres, tapi ketika diuji oleh COVID gitu. Dan kelihatannya gagal ujian. Jadi kita mulai dengan fakta itu bahwa leadership berhenti dengan akibat legitimasi amburadul. Dalam keadaan itu psikopatologi tumbuh lebih cepat daripada kebijakan ekonomi itu. Ini karena persoalan kita akhirnya memerlukan keterangan psikolog. Bukan sekedar mereka yang cemas menghadapi COVID-19, tapi juga para pembuat kebijakan yang memperlihatkan perangai ugal-ugalan dalam buat kebijakan, amburadul. Jadi sebetulnya yang mesti diterapi pertama itu bukan mereka yang berkeluh kesah tentang akibat dari cabin fever atau bosan di rumah, tapi para pejabat yang gagal menyehatkan akal publik. Mereka yang perlu konsultasi ke Mbak Sani sebetulnya. Jadi pasiennya mestinya datang dari kabinet. Karena perangai ugal-ugalan itu juga bagian dari sakit jiwa itu kan. Jadi kabinet saya perhatikan itu bikin kebijakan compang-camping, saling inkonsisten. Nah itu problemnya. Jadi mungkin awalnya kita mau perlihatkan bagaimana kegagalan di dalam membuat kebijakan berakibat pada kacaunya koordinasi psikis manusia. Dan kecemasan itu tumbuh terutama di wilayah-wilayah di mana trust terhadap hierarki kekuasaan hilang. Jadi bayangkan misalnya lurah dengan lantang sekarang memaki-maki eksekutif, memaki-maki kabinet. Kan itu satu gejala psikopatologis dalam bidang politik di mana kepercayaan terhadap hierarki hilang itu. Nah ini bisa berlanjut menjadi semacam social unrest dengan ongkos psikis yang besar bagi bangsa ini. Jadi pemerintah mengkalkulasi terus biaya ekonomi dari pemulihan COVID ini tanpa memperhatikan biaya psikis yang akan berlanjut sampai mungkin 2-3 tahun ke depan, karena prediksi kita atau prediksi manusia terhadap keadaan ini membuat dia nggak bisa stabil secara emosi. Nah, instabilitas emosi itu akhirnya terlihat di dalam beberapa kasus di daerah yang sangat dramatis. Di Sulawesi Selatan misalnya, seminggu lalu ada berita seorang perempuan di bawah umur dibunuh oleh satu keluarga karena dianggap memalukan. Dia melakukan kopulasi, hubungan seksual dengan pacarnya, dan keluarga itu marah. Satu keluarga bersekutu di dalam keadaan ketegangan krisis COVID. 2 hari berselang saya baca di media massa juga di Medan, seorang residivis keluar dari penjara. Mungkin dia ingin ekspresikan dorongan seksualnya, seksual drive yang berlebihan. Dalam keadaan ketegangan dia pergi pada cari pacar lamanya, lalu memaksa persetubuhan. Pacarnya menolak, lalu dia bunuh itu. Jadi keadaan COVID ini menimbulkan krisis eksistensi. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah menyebabkan kejengkelan masuk ke rumah tangga. Maka yang dicari adalah korban yang paling lemah. Biasanya perempuan adalah korban yang paling lemah itu. Suami yang kehilangan pekerjaan pasti marah-marah di dapur karena istrinya telah bikin kopi misalnya. Jadi saya kira tepat sekali kalau pagi ini kita bicara sedikit, mencoba mendeteksi sebetulnya suhu mental kita masih kuat apa tidak itu. Karena kadang-kala kita nggak bisa raba itu hanya dengan memperhatikan kegembiraan orang di pagi hari olahraga. Padahal sebetulnya malam hari dia pusing memikirkan apa yang bisa terjadi besok. Jadi ini soal yang teman-teman mungkin kita bisa lakukan pembicaraan sambil mencari cara bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa ada harapan di depan. Nah, harapan itu datang tentu dari kalkulasi. Setiap orang yang mampu membuat kalkulasi, dia akan mengamankan psikologinya sendiri. Tapi kalau dia gagal bikin kalkulasi, dia akan frustrasi.
atau mengalami gangguan general anxiety disorder atau apa istilah psikologinya, mengalami situasi delirium, dianggap gagap dan gugup untuk bersosialisasi. Jadi saya kira kita dengar lebih dahulu. Tapi yang nggak sehat adalah kebijakan. Kan kita tadi menarik bahwa kita butuh semacam kepastian supaya the uncertainties ini cepat diatasi, supaya si stressor itu dia dikendalikan oleh harapan. Kira-kira begitu jalan pikirannya kan. Kalau ada harapan positif maka stresornya berhenti untuk menjadi radikal, dia rada tenang dikit gitu. Tapi itu soalnya karena dalam keadaan konsultasi gangguan psikologi karena hal-hal privat mungkin lebih mudah ditangani. Tapi ini satu dunia mengalami kecemasan eksistensial. Jadi psikolog juga sebetulnya mengalami kecemasan, cuman karena psikolog memang ditrain untuk menyembunyikan kecemasannya, maka dia dapat plus point dari kedudukan profesionalnya. Jadi surplus ilmu dalam psikologi membuat dia sendiri belajar dari apa yang dulu sebetulnya dia tolak. Nah sekarang soalnya adalah pandemi ini. Jadi seluruh sistem kita gagal untuk mengucapkan harapan. Presiden akhirnya mengucapkan soal yang sama tadi, udah kita berdamai dengan COVID itu. Itu diucapkan untuk menenangkan keadaan. Tetapi real ekonomi, real social relation kan pupus itu. Jadi istilah berdamai sebetulnya atau dia fatalistis atau dia optimistis. Nah bagi presiden tentu dia optimis bahwa COVID ini akan berakhir dengan sendirinya, semua pandemi juga akan berakhir walaupun pada akhirnya diselesaikan dengan herd immunity. Tetapi bagi rakyat, kalau presiden bilang berdamai, itu terbacanya presiden udah angkat tangan, udah nyerah. Maka rakyat membuat kalkulasi bahwa berarti COVID ini akan panjang dong. Berarti beras saya 5 liter itu nggak cukup buat 5 hari itu. Berarti anak-anak saya nanti akan gagal untuk memperoleh pendidikan tinggi. Jadi keadaan itu sebetulnya yang menambahkan satu lapisan kecemasan bahwa ya the uncertainties ongoing, in the making. Dan publik diminta justru untuk berdamai. Jadi ini juga menimbulkan percakapan yang sebetulnya agak aneh karena presiden sebetulnya mengucapkan hal yang baik. Mari kita berdamai dengan COVID itu, dengan corona. Tapi publik menangkapnya sebagai presiden buang badan untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah kira-kira kalau ada pasien semacam itu datang konsultasi ke ruangnya Mbak Sani, apa yang mau diucapkan? Jadi pasien itu betul-betul datang karena kecemasan yang semacam itu. Anggap aja saya pasiennya. Saya bayangkan saya keluar dari ruang konsultasi Sani, Mbak Sani, terus 2 jam kemudian saya tiba di kampung saya di Sentul sini di atas gunung. Begitu saya nyampe, saya lihat sembakonya belum nyampe. Maka seluruh keterangan yang diberikan oleh Sani di ruang konsultasi langsung hilang. Karena ada dimensi material yang betul-betul statusnya tuh imperatif, harus ada tuh. Jadi kita membayangkan antara nasihat psikologi dan real sembako yang tidak tiba itu. Tentu kita bisa berharap bahwa ya kita kasih pikiran positif bahwa itu mungkin terhambat oleh Gojek. Oke, 2 jam ditunggu nggak nyampe juga tuh. Tiba-tiba saya buka televisi dan saya lihat, wah, nama saya tercantum di dalam daftar penerima sembako, tetapi tidak memperoleh realnya karena datanya berubah-ubah tuh. Jadi lalu saya marah lagi kan, sialan nih pemerintah ngaco segala macam. Tapi mungkin ketika saya ngomel, stresornya pergi tuh karena saya udah ngomel. Banyak orang yang ngomelnya itu berubah menjadi omelan politik. Kalau dia ngomelnya politik, lalu dia mulai memaki-maki kekuasaan, maka dia dibayang-bayangi oleh ITE. Wah nanti kalau dia ngomel di Twitter, bisa kena delik ITE. Maka dia tahan lagi ngomel itu. Dia tambah stres lagi. Dia balik lagi ke ruang konsultasinya Sani. Jadi sirkul ini bayar Mas, bayar lagi.
Jadi ini betul-betul satu keadaan yang sangat kompleks gitu. Nah, sangat bagus sebetulnya kalau ada asosiasi psikolog yang ada di desa-desa, ada di tempat-tempat di mana bisa menerangkan itu. Tetapi ada batasnya tuh, dan keterangan Sani misalnya kalau dibikin video terus diputer di RT itu kan nanti orang wah ya bener kata psikolog Sani, kita mesti positive thinking, mesti naikkan energi baiknya tuh, tekan ambang marah itu berlangsung di dalam diskusi. Begitu selesai diskusi dia pulang ke rumah tetap sama, sembako tidak nyampe. Tapi oke, itu soal yang lebih sosiologi sebetulnya.